Selamat datang di channel PMKRI Cabang Kefam Nanu. Hadir bersama saya kedua narasumber yang sangat luar biasa ini. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang di samping kanan saya. Dia adalah Kanda Joger Naihati. Kebetulan Kanda saya ini adalah mantan ketua PMKRI Cabang Kefam Nanu periode 2015-2016. Dan di sebelah saya ada Kanda Yonas. Kanda saya ini adalah mantan sekjen PMKRI Cabang Kefam Nanu periode 2018-2019. Dalam talkshow lah ini kita akan berdiskusi santai tentang kegiatan MPAB yang dilaksanakan oleh PMKRI Cabang Kefam Nanu pada tahun 2023. Jadi langsung saja saya bertanya ke narasumber. Yang pertama kepada Abang Joger, pertanyaannya bagaimana Kanda melihat situasi MPAB tahun ini dengan jumlah yang sangat banyak ya Bang? Tanggapannya bagaimana Bang? Silahkan. Baik, terima kasih kepada channel YouTube PMKRI Cabang Kefam Nanu yang telah mengundang kami berbicara sedikit tentang situasi MPB hari ini. Di tahun 2023 ya, bertempat di Kuanek ya. Jadi kalau situasi yang pengamatan kita dan yang kita rasakan ketika kita hadir di tempat ini mengikuti kegiatan MPAB PMKRI, memang kita lihat itu antusiasme peserta MPAB dalam ini mahasiswa. Kelihatannya mahasiswa yang hadir itu kebanyakan Universitas Timor. Antusiasnya sangat tinggi masuk bergabung bersama PMKRI. Maka kita lihat bahwa teman-teman siswa ini punya semangat yang luar biasa untuk berorganisasi. Ini adalah kita harus apresiasi kepada teman-teman DPC PMKRI Cabang Kefam Nanu yang dengan caranya bisa merekrut anggota sebanyak ini. Tetapi kita melihat bukan tentang kuantitas, tetapi kita lihat itu tentang kuantitas yang akan teman-teman dapat. Maka ini kembalikan pada narasumber yang ada, dan teman-teman berupaya juga memahami materi-materi hari ini yang kita sudah kasih, sehingga besok lusa jangan istilahkan banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Banyak yang hari ikut MPAB, besok lusa sudah tidak ada lagi. Tetapi kesemangat ini harus tetap dirawat. Ini kembalikan kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk bisa menjaga teman-teman yang masih punya semangat berorganisasi. Itu yang kita lihat dari kondisi hari ini yang kita lihat. Mungkin hanya itu saja, Pak Moderator. Oke, luar biasa tanggapannya Abang Joger Naihati tentang kegiatan MPAB tahun 2023 yang dilaksanakan di Kuanek. Tentunya itu akan menjadi bahan yang refleksi untuk DPC. Oke, saya kembali ke narasumber yang di sebelah kiri saya. Langsung saja pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda sebagai senior alumni yang bisa disebut dengan anggota penyatu ya Bang? Silahkan pendapatnya Bang. Baik, terima kasih Dinda sudah mengundang kami dua Abang Joger untuk hadir di channel YouTube PMKRI Cabang Kefa untuk berbincang-bincang terkait dengan penerimaan anggota baru di tahun ini. Yang pertama, di tahun ini, tahun 2023, mohon maaf, di zamannya Ketua Gusti, yang pertama saya melihat dari keaktifan panitia. Yang pertama adalah panitia ini punya antusiasme yang luar biasa, karena jumlah panitia ini sangat banyak. Yang pertama. Yang berikut adalah peserta.
peserta MPAB di tahun 2023 ini berjumlah 175 kemarin data. Tapi ada yang bertambah tadi malam ini. Ada yang Sehingga bertambah. menjadi 200 lebih. 200 lebih. Nah, itu luar biasa. Nah, saya sendiri adalah mantan sekjen yang pertama memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran DPC sampai tingkatan panitia. Nah, tentu saja ini adalah kerja kolektif kita sama-sama, bukan hanya di jajaran DPC, tapi mungkin saja ini adalah kader-kader PMKRI yang sudah beralumni dan sudah berafiliasi di berbagai macam lini dan di stakeholder. Nah, sehingga mungkin peserta dari mahasiswa Unimor melihat itu adalah satu potensi di PMKRI untuk bagaimana kita belajar apa dibalik semua di PMKRI, maka banyak peserta yang datang belajar di sini. Nah, dengan adanya jumlah banyak ini, memang kita tidak sedang membutuhkan yang kuantitas, yang kita butuhkan adalah kualitas, namun kuantitas juga kita butuhkan. Nah, ini adalah kerja kita, beban kita sebagai anggota PMKRI dan yang sudah pasca menjadi alumni, bagaimana kita mendukung peserta-peserta baru ini dan mendampingi sehingga tetap kokoh untuk menjadi anggota aktif di PMKRI. Jangan hanya berlabelkan nama PMKRI, ya kan? Di luar sana, oh saya dulu pernah MPAB, tapi tidak pernah mengetahui sampai isi dalam PMKRI dan sebagai apa PMKRI ke depan. Sehingga diharapkan kepada panitia DPC untuk tetap mendukung dan mendampingi peserta yang ada, memberikan ilmu-ilmu PMKRI yang baik sehingga menjadi panutan untuk peserta baru. Wah, luar biasa ini. Kira-kira seperti itulah. Kedua alumni yang tentunya materi yang disampaikan dalam diskusi singkat ini tentunya isinya daging semua, isinya ilmu semua. Ya. Jadi kita lanjut lagi ke diskusi yang lebih berat lagi, namun dibungkus dengan ringan tentunya, Abang. Mungkin saya minta sedikit bocoran materi. Perlu saya informasikan bahwa kedua abang saya ini tadi mereka berdua pemateri juga, oleh karena itu saya minta sedikit bocoran terkait materi yang tadi. Silahkan, Abang. Jadi baik, terima kasih Adinda yang semakin menantang pertanyaannya. Untuk materi tadi kita dipercayakan oleh Dewan Pimpinan Cabang bersama teman Yonas, panel kita lebih menjelaskan tentang PMKRI sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan. Karena hakikatnya sejak PMKRI dilahirkan pada tahun 1947 telah membawa mandat pembinaan dan perjuangan. Maka kami datang untuk berbagi. Kita lebih banyak tentang menekankan tentang nilainya itu sebelum internasionalisasi dan nilai-nilai PMKRI yang sudah ditanamkan para pendahulu. Kita lebih banyak tentang identitas kader. Ada identitas kader itu menjadi acuan untuk kader-kader PMKRI mendalami itu, sehingga menjadi panduan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bocor materi kita juga lebih banyak karena tentang jumlah yang hampir 200-an lebih, hampir 300. Kita jangan membanggakan diri tentang jumlah yang begitu banyak, tetapi kita harus lebih fokus pada kualitas. Karena MPAB bukan satu-satunya jembatan menjadi kader PM. Karena MPAB, tujuan MPAB itu hanya tentang memperkenalkan PMKRI. Inti dari kader untuk menjadi kader PMKRI itu belum batas di MPAB. Itu masih ada pembinaan formal. Di PMKRI agak mengenal 3 jenis pembinaan. Formal itu pendidikan berjenjang. Itu MPAB Mabim, LKK, KSR dan KSN. Hari ini jumlah dengan begitu banyak, hari mereka masuk MPAB. Itu hanya sebatas pengenalan organisasi. Belum menjadi kader sesungguhnya.
Jangan sampai dengan banyak jumlah ini MPAB harus hilang. Ini adalah menjadi tantangan. Maka kita tadi menjelaskan tentang bahwa jangan berbangga bahwa hari ini kita sudah ber-PMK, tapi masih banyak tahapan yang kita lewati. Nanti sudah saatnya nanti ke DPD MPP menyeleksi siapa menjadi akan lulus sebagai peserta, lulus sebagai syarat menjadi anggota sah. Jadi MPAB itu adalah pendidikan formal, Mabim, LKK. Jadi menyiapkan jadi kader PMKRI itu ada di tahapan yang namanya pendidikan formal, itu latihan kepemimpinan kader. Itu kita siapkan jadi kader di situ. Kalau berbicara tentang KSR itu hanya forum ilmiah dengan KSR. Jadi kita siapkan orang benar-benar itu di LKK. Tetapi itu hanya pembinaan formal. Non formal itu tentang kegiatan-kegiatan lain organisasi di dalamnya. Itu model kegiatan hari ini peserta harus ikut, bagaimana kita menggiring peserta untuk menerapkan tahapan penerapan tentang metode pembelajaran kedewasaan, materi yang disampaikan, metodenya, alur prosesnya. Itu kita belajar tentang organisasi. Berbicara tentang tadi saya sudah omong tentang pembinaan. Di sini kita lebih banyak tentang perjuangan. Ya, berbicara tentang perjuangan itu nanti disampaikan oleh teman Yonas, karena dia lebih tadi kita bagi panel itu dia utarakan tentang visi misi. Tapi hakikat dari perjuangan PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan, maka orientasi gerak itu harus kembali ke kampus menjadi ruang pergerakan, sehingga ruang-ruang pergerakan kembali ke kampus sehingga bisa melahirkan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran yang bagus, sehingga orientasi gerakan itu dikeluarkan dari lingkaran kampus tentang keberpihakan PMKRI, keberpihakan PMKRI pada masyarakat sesungguhnya untuk kepentingan banyak orang. Karena apa? Prinsip orang ke PMKRI bahwa kehidupan sebagai kader PMKRI, hidup itu bukan hanya diabdikan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan banyak orang lebih besar. Maka keberpihakan PMKRI pada kepentingan banyak orang dan diutamakan tentang kemanusiaan. Maka kita tadi sudah menjelaskan bahwa harus kembali ke kampus menjadi ruang pergerakan. Jangan sampai kita berkoalisi di dalam kalangan masyarakat. Kalau kalangan masyarakat itu kita berkoalisi sama masyarakat apabila ada hal-hal yang urgen. Tapi ruang pergerakan kembali ke kampus menjadi ruang pergerakan. Maka, tapi tujuannya adalah mewujudkan visi misi. Nanti visi misi disampaikan oleh teman Yonas karena tadi dia yang sampaikan. Oke, terima kasih untuk Kanda Zulkarnain Haque yang sudah memberikan banyak sekali penjelasan terkait dengan materi itu. PMKRI sebagai organisasi perjuangan dan pengkaderan, luar biasa. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Abang Yonas untuk menjelaskan terkait materi yang tadi disampaikan dalam MPAB. Namun saya minta untuk Kanda lebih kerucut ke visi misi. Silahkan. Jadi terkait dengan materi yang kita sampaikan hari ini, yang disodorkan oleh panitia bahwa materi kita itu PMKRI sebagai organisasi perjuangan dan pengkaderan. Nah, yang kita sampaikan hari ini adalah organisasi itu adalah sebagai perjuangan dan pengkaderan. Perjuangan itu seperti apa dan pengkaderan seperti apa? Pengkaderan yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana orang-orang PMKRI punya identitas sebagai kader PMKRI. Nah, salah satunya adalah apa? Semangat kekatolikan. Yang berikut adalah siap dan selalu siap sedia. Yang berikut adalah punya semangat baru setelah paskanya MPAB. Berarti
identitas kader itu ada nilai pembedanya dengan kader-kader yang lain. Yang pertama adalah rasa kekatolikan, semangat kekatolikan. Sehingga kita masuk pada fondasinya adalah visi misi. Nah, kita sampaikan bahwa ini adalah masa penerimaan anggota baru, kita mengenalkan PMKRI. Maka kita mengenalkan organisasi PMKRI punya visi misi loh.